Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raju Putra dengan NIM 210018316. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah penerapan otomata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus ini saya mengambil mesin blender sebagai penerapan otomatanya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang definisi mesin blender. Mesin blender adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan bahan makanan dengan menggunakan motor listrik yang menggerakkan sistem pisau berputar di dalam wadah. Pengguna dapat mengatur kecepatan pisau berputar sesuai kebutuhan dengan menekan tombol kecepatan pada mesin. Pengguna juga dapat menghidupkan dan mematikan mesin dengan menekan tombol power. Nah, penerapan otomata pada mesin blender ini itu ialah pada konsep finite state automata atau finite automata. Jadi konsep ini diterapkan pada mesin blender untuk membantu proses pengolahan bahan makanan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. FSA membantu mengontrol kecepatan pisau berputar sesuai dengan kebutuhan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, FSA membantu pengguna mengelola proses pembuatan makanan dengan lebih mudah dan efisien. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa konsep penerapan otomatanya itu ialah FSA atau Finite State Automata. Nah, soalnya saya akan mengidentifikasi komponen FSA-nya. Yang pertama, komponen pertama itu ialah state. State yang pertama adalah state mati. Ini merupakan keadaan di mana mesin blender dalam keadaan mati gitu. Lalu state hidup yaitu ketika mesin blender dalam keadaan menyala. Lalu ada state kecepatan low, mesin blender dalam keadaan pisau berputar dengan kecepatan rendah. Lalu ada state kecepatan high, itu di mana keadaan dengan mesin blender yang dimana keadaan pisaunya berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu komponen yang kedua ialah komponen input. Untuk input, yang pertama itu adalah inputan tombol power, itu digunakan untuk menghidupkan atau mematikan mesin blender. Lalu inputan tombol low, itu tombol kecepatan low, ya digunakan untuk mengatur kecepatan pisau berputar pada mesin blender ke level low. Lalu ada inputan tombol high, yaitu merupakan tombol kecepatan high, digunakan untuk mengatur kecepatan pisau berputar pada mesin blender ke level high atau ke level tinggi. Nah, lalu komponen selanjutnya ialah aturan perpindahan atau aturan produksi. Nah, aturan perpindahan yang pertama itu ialah dari state mati ke state hidup. Itu ketika inputannya adalah tombol power ditekan atau inputan tombol power. Lalu state hidup ke state mati, yaitu ketika tombol power ditekan juga. Lalu state hidup ke state kecepatan low, itu ketika tombol low ditekan. State hidup ke state kecepatan high, itu ketika tombol high ditekan. Lalu state kecepatan low ke state kecepatan high, itu ketika tombol high ditekan. Lalu state kecepatan high ke state kecepatan low, itu ketika tombol low ditekan. Nah, lalu ada state kecepatan low ke state mati, itu ketika tombol power ditekan. Lalu kecepatan high ke state mati, itu ketika tombol power ditekan. Lalu untuk state awalnya adalah state mati ya. Lalu state akhirnya ialah state hidup, kecepatan low, kecepatan high. Itu bisa kita masukkan sebagai state akhir atau state final. Nah, setelah mengidentifikasi step state, input, dan aturan perpindahan pada mesin blender tadi, kita udah dapat nih membuat membuat finite automata dari mesin blender. Nah, ini adalah salah satu contoh finite automata mesin blender. Nah, untuk contoh ini merupakan NFA ya, atau non-deterministic finite automata. Oke. Nah, di sini ada 4 state, itu state mati, hidup, lalu state kecepatan low, state kecepatan high. Nah, itu startnya dari state mati ya. Nah, mati ketika mau dapat inputan power dia akan hidup gitu. Lalu ketika hidup, kita dapat inputan power itu dia bakal mati. Nah, state hidup di sini itu ialah keadaan di mana mesin itu menyala tapi pisaunya belum berputar gitu. Itu bisa dikatakan sebagai keadaan netral. Nah, dari keadaan netral ini atau keadaan udah hidup tapi masih netral, itu ketika kita tekan tombol high, ya, tombol kecepatan atau tombol level high, dia bakal pindah ke state kecepatan high. Lalu ketika dari keadaan hidup ini kita tekan tombol low, maka dia akan ke kecepatan low gitu, state kecepatan low. Dia berputar dengan kecepatan yang low gitu. Nah, ketika dia berputar dengan kecepatan low ini, nah ketika kita tekan tombol high, nanti maka dia bakal ke state kecepatan high gitu. Jadi misalnya sekarang kecepatannya low, terus kita tekan kecepatan tombol high, dia bakal
pindah keadaannya, ya, berubah menjadi keadaan kecepatan high. Gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kecepatan high, kita tekan tombol tombol level low, dia bakal berpindah ke kecepatan low. Nah, lalu untuk mematikannya ya dari keadaan kedua ini, yaitu dari kecepatan high kita tekan tombol power, dia bakal langsung mati, dan bakal langsung dalam keadaan mati. Lalu dari kecepatan low kita tekan tombol power, bakal langsung ke keadaan mati. Nah, jadi kalau kita lihat dari finite automata ini bisa dikategorikan sebagai NFA ya, atau non-deterministic finite automata. Ini masih banyak contoh lain, ini salah satu contohnya ya, dari hasil mengidentifikasi komponen FSA tadi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penerapan automata pada mesin blender. Kita masuk ke kelebihan dahulu, itu yang pertama dapat membantu mengelola proses pembuatan makanan dengan lebih mudah dan efisien. Lalu dapat membantu mengontrol kecepatan pisau berputar sesuai dengan kebutuhan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Karena mesin blender yang menerapkan automata itu punya level speednya, misalnya kayak low, medium, high. Itu dapat membantu kita tuh untuk menyesuaikan kita lagi memblender apa gitu. Lalu dapat menjamin bahwa proses pembuatan makanan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Jadi ya sesuai ya, kalau kita tekan low maka dia level kecepatan berputar pisaunya bakal low. Kalau level medium dia bakal ya level medium. Kalau level high maka pisaunya akan berputarnya dengan sangat cepat gitu. Lalu kekurangan penerapan otomata itu ialah dapat menjadi terlalu kompleks untuk mesin blender yang sederhana ya. Lalu dapat meningkatkan biaya produksi mesin blender karena perlu pemrograman yang lebih kompleks tentu, karena mesin blendernya punya sistem punya sistem kecepatan tadi. Berbeda dengan mesin blender yang nggak punya sistem kecepatan ya. Misalnya kayak mesin blender portable itu rata-rata itu masih cuman ada tombol power on off doang. Jadi nggak level kecepatannya itu nggak bisa kita ubah gitu. Nah itu biaya produksinya bakal lebih rendah. Berbeda dengan blender yang menerapkan automata gitu. Lalu kekurangan selanjutnya adalah dapat mengharuskan adanya perawatan dan pemeliharaan yang lebih rutin untuk memastikan bahwa sistem automata bekerja dengan baik. Ya, tentulah harus dirawat ya, karena ada sistem automata yang bekerja di dalamnya. Sebenarnya sih nggak harus seharusnya ya semua elektronik juga harus dirawat sih. Tapi ya untuk blender yang menerapkan automata itu ya perawatannya tentu lebih harus lebih rutin ketimbang blender yang portable tadi. Itu blender yang cuma ada tombol on off doang gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa mesin blender merupakan alat yang menerapkan konsep automata, yaitu finite state automata atau FSA. FSA ini membantu proses pengolahan bahan makanan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan dan dapat mengontrol kecepatan pisau berputar sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, pengguna FSA pada mesin blender membantu pengguna dalam mengelola proses pembuatan makanan dengan lebih mudah dan efisien. Karena itu tadi, yaitu level kecepatannya dapat kita tentukan gitu ya. Selain itu, FSA juga membantu menghasilkan hasil yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Baik, terima kasih. Mungkin segitu aja dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.